Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kalian lanjut untuk mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah serta pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri yang masih berasal dari bumi Sukawati. Kisah misteri ini berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang yang di sini kita sebut saja Bu Ambar. Di Pulau Jawa, yang mana tempat dia tinggal saat ini, ada sebuah ritual di mana setiap kali ada seseorang yang meninggal, maka ritual yang satu ini tidak boleh ditinggalkan. Entah siapa yang memulai duluan, tidak ada yang tahu persis. Yang pasti, pada setiap ritual dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa yang besar, yaitu Arto Sawur atau duit sawur lelayu. Begitulah mereka menyebutnya. Itu merupakan sebuah ritual yang harus ada di setiap rombongan jenazah. Biasanya, duit sahur ini dibawa oleh seseorang yang berada di paling depan iringan jenazah. Duit ini berupa pecahan-pecahan koin rupiah dalam wadah sebuah keranjang bambu yang dilengkapi dengan bunga mawar, potongan daun pandan dan juga beras kuning. Si pembawa duit sahur ini akan menyebar-nyebarkannya di sepanjang perjalanan yang akan dilewati oleh rombongan pemikul jenazah, dimulai dari rumah orang yang meninggal sampai menuju ke pemakaman. Beberapa pendapat mengatakan ritual duit sahur itu untuk menyingkirkan bala dan gangguan di sepanjang jalan yang akan dilalui penandu jenazah tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa duit sahur ini bertujuan agar sepanjang perjalanan abadi arwah si mayit ini terang tanpa rintangan sampai kembali ke Tuhannya. Selepas benar atau tidaknya, pendapat tersebut kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing, dengan tetap menghormati adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Jawa pada umumnya. Masih berhubungan dengan duit sahur. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi di tahun 90-an yang pernah dialami oleh Bu Ambar. Bu Ambar sendiri adalah seorang ibu rumah tangga, sedangkan suaminya Pak Tarno bekerja sebagai Kanetpus jurusan Pasar Bundar Walikukun. Dia berangkat dari pagi buta sampai sore hari. Jika sedang ramai angkutan, terkadang bisa sampai malam hari. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Prayitno, yang berumur sekitar 10 tahun kala itu. Siang itu Bu Ambar dan Prayitno sedang duduk di dalam rumah memainkan kipas bambunya mengusir udara panas yang cukup terik. Suara uang koin yang beradu jalanan beraspal terdengar nyaring dari dalam rumah. Duit sahur, asik! Terdengar suara langkah Prayitno yang bergegas menuju arah datangnya suara koin tersebut. Prayitno, mau kemana kamu? Tunggu dulu, teriak Bu Ambar pada anaknya itu. Mau cari duit sahur, Bu, sahutnya sambil berlari menjauh. Tak lama kemudian terlihat rombongan pemikul jenazah yang disusul pelayat sedang berjalan kaki mengikuti dari belakang sampai menuju ke pemakaman. Bu Ambar hanya memperhatikannya dengan seksama. Keranda itu tampak begitu ringan. keranda itu kok terlihat begitu ringan? Sepertinya bukan orang dewasa yang meninggal. Tapi siapa ya? Batinnya. Kemudian terlihat dua orang ibu-ibu yang sedang berjalan pelan mengikuti rombongan jenazah itu. Maaf Bu, mau tanya, siapa ya yang meninggal barusan? Tanya Bu Ambar menghentikan dua pelayat tersebut. Bu Ambar, itu Bu, melayat si Iwan, jawab salah seorang di antaranya.
Si Iwan? Si Iwan yang teman sekolah dengan anak saya Prayitno itu? Memangnya dia kenapa? Dan kapan kejadiannya? Soalnya kemarin siang dia masih bermain di sini dengan anak saya. Tanya Bu Ambar dengan nada tidak percaya. Iya Bu, Iwan mana lagi? Di kampung kita kan cuma dia anak yang bernama Iwan. Dengar-dengar kabarnya sore itu Iwan disuruh emaknya membeli bumbu dapur di warung ujung seberang jalan kampung kita. Karena sedang hujan, jalanan jadi berkabut dan licin. Tiba-tiba sebuah mobil bak tergelincir dan menabrak Iwan. Tubuhnya terpental jauh dengan luka serius. Sempat pelakunya mencoba kabur, tapi berhasil diamankan oleh warga yang kebetulan berada di tempat itu. Sudah dulu ya Bu, saya lanjut takziah dulu. Kalau ada waktu, habis maghrib nanti pengajian di rumah Iwan ya. Ucap pelayat itu sambil melangkah menuju ke arah makam. Iya Bu, terima kasih ya, balas Bu Ambar. Bu, aku dapat banyak nih Bu. Lihat. Dari kejauhan, Prayitno berlari menghampiri Bu Ambar dengan membawa sebuah plastik yang berisi duit receh. Dari mana saja kamu, No? Oh iya, mulai sekarang kamu tidak boleh lagi main di jalan raya ya. Itu yang kamu bawa apa? Tanya Bu Ambar. Ini Bu, duit sahur. Banyak kan aku dapat? Jawab Prayitno dengan girang menunjukkan uang sahur yang dia pungut dari jalan. Dari kantong plastik yang dia bawa, terlihat kepingan-kepingan uang koin yang bercampur tanah dan serpihan kelopak mawar yang terbawa. Ah, sudah, ayo masuk. Mulai sekarang kamu tidak boleh lagi main di jalan. Dengar ya? Ujarnya sambil menarik tangan Prayitno masuk ke dalam rumah. Semuanya tampak baik-baik saja. Kejadian yang menurutnya janggal dimulai saat sepulang pengajian yang diadakan di rumah almarhum Iwan. Bu Ambar yang saat itu mengajak Prayitno bersamanya berjalan kaki pulang ke rumah yang jaraknya cukup jauh dengan sebuah payung. Saat itu gerimis memang tidak berhenti dari sore hari. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Prayitno menyeletuk. Hei, ngapain kamu di situ? Hujan. Kotor. Nanti emakmu marah loh. Sinilah ikut kami. No, ngomong sama siapa kamu? Kebanyakan nonton TV nih, jadi penghayal kamu. Nanti dikira gila loh sama orang, ngomong sendiri kayak gini, kata Bu Ambar. Itu Bu, si Iwan main lumpur, tidak pakai baju lagi. Takut pulang katanya. Hahaha. Takut dipukul sapu maknya mungkin. Hahaha. Sahut Prayitno sambil tertawa kecil. Seketika jantung Bu Ambar berdebar dan bulu kuduknya meremang. Seperti ada yang mengikutinya dari tadi. Hus, jangan ngawur kalau ngomong. Mana Iwan? Iwan kan sudah... Belum selesai berbicara, Prayitno kembali nyeletuk. Itu Iwan, nggak pakai baju, cuma pakai kain. Udah kotor, penuh lumpur lagi. Pasti bentar lagi maknya marah. Hahaha. Hei, Wan, tadi aku dapat duit sahur banyak loh. Coba kamu tadi ikut, pasti juga dapat banyak. Omongan Prayitno semakin kacau tidak jelas. Suasana yang semula tenang, kemudian berubah mencekam. Hus, ayo cepat kita pulang, kata Bu Ambar menarik paksa tangan Prayitno. Suara langkah kaki diikuti suara koin yang beradu dengan batu jalanan berada tepat di belakang dan terus mengikuti mereka berdua. Bu Ambar semakin kalap dan lari menuju ke rumahnya yang hanya tinggal beberapa langkah lagi. Bu Ambar langsung membanting pintu dan mengunci pintu rumahnya.
Bu, Iwan kok gak diajak masuk, Bu? Kasihan dia kehujanan gak pakai baju. Celetuk Prayitno kembali. Prayitno, cukup. Jangan main-main lagi. Tidak ada yang namanya Iwan di sini atau dimanapun. Iwan, temanmu sudah... Belum selesai Bu Ambar berbicara, terdengar jendela kacanya diketuk dengan koin. Itu Iwan, Bu. Wan, masuk Wan. Sebentar aku buka pintu dulu, kata Prayitno beranjak dari duduknya. Prayitno, ayo masuk kamar. Masuk. Bu Ambar yang ketakutan menyeret Prayitno masuk ke dalam kamar. Sebelum masuk ke kamar, Bu Ambar sempat melihat ke arah kaca jendela rumahnya. Dari arah luar, nampak sedang berdiri sosok Iwan menempelkan wajah dan tangannya di kaca jendela dan mengetuknya cukup keras dengan koin. Suara itu masih terdengar nyaring dari dalam kamar. Bu Ambar yang ketakutan memeluk erat anaknya Prayitno sambil membaca doa sebisanya. Suara itu tidak juga berhenti. Namun, Prayitno terlihat biasa saja tanpa takut sedikit pun. Mungkin dia mengira itu adalah Iwan teman mainnya sehari-hari, dan belum paham betul tentang sosok Iwan yang sudah meninggal. Bu Ambar bersama Prayitno berada di kamar saking ketakutannya sampai-sampai mereka tertidur. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bu, Bapak pulang, Bu. Buka pintunya. Bu Ambar dengan bergegas langsung membuka pintu rumahnya. Namun, jantungnya seakan berhenti karena di sana telah berdiri sosok Iwan yang hanya mengenakan kain kafan penuh lumpur tanpa ikatan. Dia menyodorkan tangannya seperti meminta sesuatu. Dengan kalap, Bu Ambar membanting pintu dan langsung berlari kembali ke dalam kamar. Doa-doa yang dia bisa kembali dia baca dengan nada yang tinggi, bertujuan untuk mengusir sosok tersebut. Tak lama kemudian, ketukan pintu itu kembali terdengar. Siapa? Ini Bapak, Bu. Buka pintunya. Dengan rasa was-was, Bu Ambar berjalan menuju pintu. Dari balik kaca jendela, Bu Ambar mencoba memastikan bahwa itu adalah suaminya. Setelah beberapa saat dan dirasa yakin, barulah Bu Ambar membuka pintu rumahnya itu. Tumben Bapak pulang selarut ini. Ibu takut, Pak. Di rumah ada... Takut apa? Di rumah sendiri kok takut? Ini Bapak bawakan oleh-oleh. Prayitno mana? Sudah tidur ya? Bu, coba sini dulu. Bapak mau cerita sesuatu. Ujar Pak Tarno sambil menarik tangan Bu Ambar untuk duduk di kursi ruang tamu. Cerita apa, Pak? Tanya Bu Ambar penasaran. Beberapa kali Pak Tarno menghela nafas, raut wajahnya menunjukkan keseriusan. Jadi begini, Bu. Tadi sepulang Bapak ngernet, Bapak bertemu dengan Iwan di pinggir jalan. Dia tampak menunduk lesu di tepi jalan, hanya dengan memakai kain sampiran seperti kain kafan yang penuh dengan lumpur. Tangannya tadi juga memegang beberapa koin rupiah. Bapak sempat berpikir apa Iwan ini melakukan kesalahan, lalu diusir oleh orang tuanya. Sudah berkali-kali Bapak mencoba menanyainya, tapi dia hanya tertunduk diam. Ya, Bapak iba dan kemudian membawanya pulang. Tapi sepanjang perjalanan, dia hanya memainkan koin di tangannya itu. Dan juga mula-mula dia turun bersama Bapak. Begitu sampai di gerbang masuk kampung kita, dia sudah tidak terlihat lagi. Jelas Pak Tarno. Itu yang menjadi alasan ibu ketakutan, Pak. Jam berapa Bapak bertemu dengannya tadi? Sahut Bu Ambar. Kira-kira habis maghrib tadi. Memangnya ada apa sih, Bu? Tanya Pak Tarno dengan penasaran. Begini, Pak.
Sebenarnya Iwan itu sudah meninggal karena tertabrak mobil. Dan siang tadi dia baru dikuburkan. Jadi yang dari tadi meneror ibu dan yang bersama bapak sepanjang jalan itu bukan Iwan, melainkan hantunya. Jelas Bu Ambar. Yang benar, Bu. Jadi, yang bersama bapak tadi... Kemudian keduanya terlibat percakapan seru. Sampai-sampai mereka lupa menutup pintu rumahnya yang terbuka lebar. Di sisi lain, malam semakin larut dan sepi. Tidak ada kendaraan atau seorang pun yang melintas di jalanan yang berada tak jauh dari rumah mereka. Terlihat Praitno berlari dari dalam kamar dengan membawa sesuatu. No, mau kemana? Jangan main loh. Sudah malam ini. Kata Pak Tarno setengah berteriak. Lalu mereka berdua kembali larut dalam perbincangan perihal hantu Iwan yang mereka temui sore tadi. 1, 2, 3. Terdengar gemericik uang koin dan suara Praitno yang sedang menghitungnya. Sesekali terdengar dia berbicara serta tertawa kecil seperti ada seseorang yang sedang menemaninya di teras rumah. Pak, coba dengar baik-baik. Praitno sedang bermain dengan siapa ya malam-malam begini? Ujar Bu Ambar dengan rasa cemas. Iya, Bu. Anak siapa ya yang malam begini masih keluyuran? Sahut Pak Tarno sambil mempertajam pendengarannya. 4, 5. Hahaha, punyaku masih banyak. Tenang, nanti aku bagi sama kamu. Lagi-lagi Praitno terdengar berbicara dan tertawa lepas seperti sedang bermain. No, Praitno. Sama siapa kamu main? Sudah malam, ayo masuk. Teriak Pak Tarno dari dalam rumah. Namun sama sekali tidak terdengar jawaban dari Praitno. Dengan sedikit kesal, Pak Tarno segera menghampiri Praitno yang sedang duduk di teras depan. 1, 2, 3, 4. Betapa terkejutnya Pak Tarno dan Bu Ambar ketika melihat Praitno sedang menghitung uang koin sahur yang masih bercampur sedikit tanah serta bunga mawar kering. Dan tepat di depan Praitno duduk sosok Iwan yang hanya berbalutkan kafan penuh lumpur. Seakan baru keluar dari kuburan tempat dia dimakamkan. Pandangannya yang kosong, serta matanya yang hanya terlihat putihnya saja. Tangan kanannya menjulur menggenggam 3 keping uang koin beserta bunga dan tanah kuburan. Hei, Iwan, kamu bukan lagi manusia. Jangan ganggu keluargaku lagi. Pak Tarno yang terlanjur emosi mengambil kantong plastik yang berisi uang sahur milik Praitno, lalu membuangnya ke arah jalan di depan rumahnya. Uang koin itu berhamburan di setiap sudut jalan. Sosok Iwan pun perlahan melayang dan menghilang di kegelapan. Mulai saat itu, Praitno tidak lagi ditemui sosok Iwan. Namun, sempat suatu ketika, Pak Tarno pulang larut malam seusai bekerja sebagai kernet pus. Seperti biasa, dia duduk di ruang tamu ditemani oleh istrinya. Suara koin itu terdengar jelas memecah keheningan. Dengan sengaja, mereka berdua mengintip dari balik gorden ruang tamu. Di sana, terlihat sosok Iwan sedang berjalan jongkok memungut setiap uang koin di sepanjang jalan di depan rumahnya. Kemudian, memasukkannya ke gembolan kain kafannya yang kotor terkena lumpur. Lalu dia menghilang begitu saja.
Kejadian serupa juga dialami oleh warga lain. Di malam-malam tertentu, sosok itu masih suka menampakkan diri memungut uang sahur di sepanjang jalan kampung, lalu menghilang di depan pemakaman tempat Iwan dikuburkan. Sejak saat itu, setiap warga yang melewati makam tersebut disarankan untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali dan memperlambat laju kendaraannya. Jika tidak, kesialan sampai kecelakaan akan dialami oleh si pengendara tersebut. Kisah ini diceritakan oleh Bu Ambar berdasarkan pengalaman yang dialaminya sekitar tahun 90-an silam. Anak-anak tahun 90-an, terutama anak-anak di pedesaan, pasti cukup akrab dengan duit sahur ini, yang mana beragam kisah mistis pun juga sering hadir menyelimutinya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu kisah misteri dan urban legend kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil pelajaran berharga serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bagikan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya, agar kami makin semangat untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.